Yahobu, perkenalkan nama saya Ivone Putra Melhagu dari UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara. Saya kelas 71. Saya akan bercerita dengan judul Rigi Ba Anaan. Di suatu desa, ada dua orang bersaudara dan berencana untuk merantau. Mereka pun berbincang bagaimana caranya untuk pergi keluar pulau mereka itu. Dan akhirnya mereka menumpang sebuah kapal rute dari sebuah pulau mereka ke seberang. Ketika mereka di perjalanan dan posisi sudah di tengah lautan luas, tiba-tiba datang angin badai yang begitu dahsyat yang membuat perahu mereka tak bisa dikendalikan dan mengakibatkan perahu mereka menghantam karang dekat pulau kecil. Seluruh penumpang kapal tenggelam, tak bisa diselamatkan. Tetapi ada dua orang bersaudara yang selamat karena kemampuan renang mereka yang sangat membantu. Tenaga sudah semakin terkuras dan mereka pun sampai di pantai dengan selamat. Osama berkata kepada adiknya Ali, "Hei Ali, di keadaan yang sangat kritis ini, marilah kita bersyukur karena kita bisa sampai di pantai ini." Masih ngos-ngosan adiknya si Ali pun menurut saja. Mereka sepakat untuk bergerak mencari siapa tahu ada penghuni pulau ini. Sudah mulai kecapean mereka berjalan, namun tak seorang pun yang bertemu dengan mereka. Sesekali suara burung menghiasi perjalanan mereka, dan seakan-akan sahut-sahutan dengan hempasan air laut yang sesekali memecah keheningan dan menghantam karang-karang dekat pantai itu. Hari pun sudah larut malam, tak ada pilihan untuk beristirahat. Karena apabila mereka meneruskan perjalanan, tak ada jaminan bakal ketemu siapa-siapa. Malam itu, mereka pun beralaskan bumi dan beratapkan langit. Rasanya semalaman, mereka tak bisa membedakan tidur di rumah dan tidur di tanah. Mereka masuk ke dalam keheningan malam, hingga pagi besoknya mereka bangun. Osama bangun lebih awal dan dia membangunkan adiknya. Dia berkata kepada Ali, "Ali, ayo kita ke pantai. Siapa tahu ada kapal yang melintas." Di bawah fajar yang begitu cerah ini, mereka pun menelusuri pantai. Dan sejauh mereka berjalan, tak ada satupun kapal yang lewat. Mereka mendekat kapal yang karam kemarinnya untuk memastikan apakah barang-barang mereka masih ada atau tidak. Dan sungguh mengagetkan mereka, ada barang yang masih nyangkut, antara lain 1 peti kayu, 1 periuk terbuat dari tulang, 1 peti kue, 1 gulung kain layar, dan kayu kapal. Dengan kerjasama yang baik antara kakak beradik itu, Osama dan Ali membentangkan kain layar kapal untuk dijadikan atap pondok tempat mereka berteduh. Dan disitulah barang-barang tadi disimpan dalam sana. Mereka pun berjalan dan mengelilingi semuanya. Dan si Ali bergegas mencoba membuka peti kayu itu dan berisi pakaian dan berbagai alat-alat lainnya. Dan ada juga 1 ikat yang berisi emas, 10.000 kalau diuangkan rupiah kala itu. Di ikatan emas itu ada tertulis begini, "Kedua Edua Wazono Banua Nega Fatana." Begitu pertama sekali Ali melihat ikatan emas itu, dia sangat senang dan dia memberitahukan kepada kakaknya bahwa mereka sudah mempunyai emas. Namun, kakaknya tidak begitu menanggapi perkataan Ali. Malah dia menjelaskan bahwa pemilik peti emas itu adalah kakek dua Edua Wazono. Apabila kita bisa pulang, emas itu berguna. Tetapi jika kita tidak bisa pulang dan bertahan di sini,
Apalah arti emas itu? Emas tak bisa dibelanjakan dan juga tak bisa dimakan. Lalu kakaknya memperlihatkan satu karung sambil berkata, isi karung ini lebih bermanfaat dibanding emas. Si Osama memperlihatkan isi karung itu adalah jagung. Kakaknya mengajak adiknya untuk menanam jagung di sekitar pondok tempat mereka berteduh dengan tujuan agar tidak mati kelaparan. Saat itu, Ali sangat patuh dan taat kepada kakaknya, dan mereka pun menanam jagung di sekitar pondok tempat mereka berteduh. Ketika makanan lain sudah habis dan jagung yang mereka tanam sudah tak terasa bisa dimulai panen, mereka pun mengambilnya dan membakarnya untuk dijadikan makanan. Kira-kira setahun mereka hanya memakan jagung siang dan malam. Sesekali mereka berupaya memancing ikan sedapatnya. Setelah setahun, tiba-tiba ada sebuah kapal yang melintas di dekat pulau mereka terdampar. Mereka pun setuju untuk berlabuh di Pulau Negafatana. Ketika mereka sampai di daerah Pulau Negafatana, mereka berjuang untuk mencari keberadaan kakek dua Edua Wazono. Begitu bertemu dan dia memeriksa peti tersebut, semuanya masih utuh. Bahkan surat di dalamnya dan letaknya tak ada pun sama sekali perubahan. Kakek dua Edua Wazono langsung mengatakan kepada kakak beradik itu, kalau memang mereka adalah orang baik dan jujur, izinkan saya memberi upah bekerja di sini. 300 rupiah kalian masing-masing per bulan. Pekerjaannya sederhana, hanya menjaga dan mengawasi orang bekerja. Osama dan Ali pun langsung menerima tawaran pekerjaan itu. Mereka pun saling membutuhkan. Dalam perjalanan waktu, sesekali Ali ngomong kepada kakaknya mengenai penemuan emas itu. Ali menyayangkan, mengapa dikembalikan? Kalau saja mereka menahankan emas itu, emas mereka akan banyak. Tetapi Osama berkata, jika saja kita tidak menemukan jagung itu, mungkin saja kita sudah mati. Sangatlah berharga bagi siapapun yang harganya mahal seperti emas. Tetapi jagung juga berharga, memberikan kita hidup. Dan akhirnya pun adiknya langsung memahami betapa baiknya setiap proses dalam hidup. Tidak ada yang kebetulan. Demikianlah isi cerita saya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.